sebagai pelatih senior ya coach yang sudah berkecimpung di dunia sepak bola khususnya di Bandung. Tantangan apa sih coach yang sebetulnya didapatkan gitu ketika menemukan pemain muda? Karena kalau tadi dikatakan Febri, Beckham mungkin itu adalah dua dari pemain muda yang sukses. Tapi Ya, banyak juga yang belum ya, sampai peaknya tapi akhirnya merosot duluan. ya, ya. Sebetulnya tantangannya apa sih Coach Janur? Ya, tentunya tantangan yang terbesar adalah regulasi kompetisi sekarang ya di Liga Indonesia, di mana sebuah tim atau satu klub itu dibolehkan memiliki sampai 8 pemain asing misalnya gitu kan. Dan yang untuk tahun ini 6 yang bisa main. Nggak tahu regulasi untuk tahun depan seperti apa. Nah, itu barangkali yang sedikit menghambat kenapa tidak kita bisa mensuplai lebih banyak lagi pemain, dan apalagi yang punya posisi-posisi yang menjadi atau sudah diisi oleh pemain-pemain asing, misalkan striker atau posisi nomor 10, nomor 3, 4, itu rata-rata setiap klub itu memakai jasa pemain asing kan. Barangkali itu menjadi tantangan tersendiri buat pemain-pemain lokal ya, sehingga agak sulit bersaing di situ. Ditambah lagi pertanyaan tadi, kenapa pemain-pemain, kan tidak semua pemain yang kita proyeksikan menjadi mulus terus menjadi ada di atas, karena tantangannya itu barangkali tentang keputusasaan barangkali seperti itu. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai pemain itu merasa kalah bersaing, putus asa, kemudian putus semangat. Saya pikir itu yang harus dijaga. Ya, jadi harus tetap kita kobarkan semangat untuk bersaing dengan pemain-pemain asing sekalipun. Karena mungkin kalau kita sekarang bicara soal Kakang, soal Febri Ya, atau Beckham ya, yang ketika diberikan kesempatan bermain mereka akhirnya bisa membuktikan dan kualitasnya juga bisa ya, bersaing ya. bisa bersaing, Janur. Artinya memang tidak terlalu jam jauh-jauh terbang itu amat. yang menjadi Iya, kuncinya ya. iya, betul, betul, betul. Coach, satu dong atau satu atau dua nama pemain deh yang Coach Janur pernah orbitkan, yang menurut Coach Janur itu berhasil Coach Janur bina sampai akhirnya menjadi pemain. Kalau boleh hanya satu dua ya, diantaranya salah satunya adalah Deddy Kusnandar. Ya, saya ingat banget, saya pernah menukangi Pelita Jaya usia 21 ketika regulasi itu pertama dicetuskan. Setiap klub harus memiliki supporting, yaitu tim U21-nya. Dan waktu itu saya memboyong Deddy ke Pelita Jaya di Jakarta, dan alhamdulillah berhasil juara. Dan salah satunya Deddy sampai saat ini masih konsisten bermain, kalau tidak terhalang dengan cedera ya. Jadi cukup konsisten penampilannya, dan betul-betul yang saya orbitkan dari sejak muda. Kemudian sudah sempat pindah ke Arema, dan sekarang kembali ke Persib setelah dari Pelita Jaya awalnya. Salah satunya. Kemudian Febri juga boleh dikatakan ketika ada Sudirman Cup di Surabaya waktu itu di Sidoarjo, ada regulasi yang mengharuskan pemain muda main di starting line up. Nah, salah satunya atau dua pemain yang saya proyeksikan itu Febri sama Jola. Saya pikir itu kemudian juga termasuk hand-hand juga. Banyak sih sebetulnya yang saya rasa saya pernah merobikan mereka dan sampai sekarang masih bermain dan cukup konsisten. Kriteria apa yang Coach Janur selalu pegang ketika melihat satu pemain muda ini siap untuk bisa diterjunkan ke dalam sebuah pertandingan? Ya, tentunya teknik dan skill ya, dan kelebihan, terutama kelebihan dari pemain tersebut. Seperti halnya katakanlah Dedi waktu itu ya, punya visi main bola yang bagus, punya ketenangan. Atau katakanlah Febri, dia punya kecepatan, punya dribbling yang bagus. Sehingga kalau kita bina, kita asah terus, saya pikir dua pemain yang saya sebut tadi bisa bersaing dengan tidak akan lekang dengan waktu. Saya pikir dengan siapapun mereka sanggup untuk bersaing, seperti itu. Coach Janur, kalau kita berbicara ya soal tadi kan kita ngomong regenerasi dan lain-lain. Dan ini kalau kita lihat di musim ini rata-rata umuran dari pemain Persib ini cukup senior nih. Ya. Dan mungkin akan dilakukan regenerasi dalam 1-2 tahun ke depan. Ya. Apakah dengan program tadi yang role yang Kang Janur ini jalankan ini berhubungan dengan regenerasi itu Coach? Dan bagaimana memastikan kalau regenerasi itu tidak mengganggu stabilitas tim? Karena kalau kita lihat mungkin di musim ini Bali United ketika merombak timnya, prestasinya pun juga agak turun gitu, Coach Janur. Ya, sebetulnya fenomena itu tidak bisa dielakkan ya. Kita tidak, ketika kita ada niatan untuk regenerasi, kemudian prestasi kita tetap Spartan seperti sekarang gitu. Ya, seperti yang tadi disampaikan dialami oleh Bali United, pasti ada penurunan seperti itu. Nah, sebetulnya kita harus siap dengan itu, dan kelihatannya regenerasi tahun ini ataupun kapan yang kebijakan manajemen yang akan dilakukan
Mungkin seperti itu. Kita di bawah mendorong dari pemain-pemain akademi supaya bisa atau sudah siap untuk gabung dengan first team. Begitu juga di atasnya mungkin. Tadi udah sampaikan bahwa rata-rata pemain kita sekarang ini kan udah di 35 ke atas. Itu barangkali ya menjadi pemikiran tersendiri buat manajemen untuk melakukan regenerasi dari atasnya dulu barangkali. Dari top to bottom. Seperti itu mungkin kita lakukan. Jadi bertahap ya. Bertahap, ya. Persib akan main di Asia, jadi Ya. butuh keseimbangan harus dijaga kayaknya. Betul seperti Oke.